dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati para narasumber, moderator serta seluruh peserta simposium yang kami banggakan. Kami ucapkan Bapak dan Ibu sekalian selamat datang pada kegiatan Simposium Kongres Nasional 5 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, sebuah agenda ilmiah tahunan yang mempertemukan dokter umum dari seluruh penjuru tanah air. Dan juga tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kami PDUI Cabang Banten untuk dapat menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Kongres Nasional tahun ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semangat kita bersama pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan hari ini kita akan langsung memasuki sesi simposium pertama di mana nantinya akan dimoderatori oleh Dr. Hadi Wijaya SH MPH MHKes. Dan berikut Bapak Ibu akan saya bacakan biodata moderator pada kesempatan pagi hari ini. Berikut beberapa biodata dari Dr. Hadi Wijaya SH MPH MHKes yang beliau lebih banyak berkecimpung dalam manajemen rumah sakit dan sebagai praktisi hukum kesehatan yang lebih berkembang dalam penerapan keilmuan manajemen sebuah fasilitas kesehatan ditinjau dari sisi hukum. Beliau memiliki channel YouTube Kang Hadi Concierge atau KHC. Kemudian beliau merupakan lulusan dari S1 FKUAJ, S2 MMR FK UGM Yogyakarta, dan S2 MHKes FH Sugija Pranata Semarang, dan bertanggung jawab sebagai dokter klinik di Bun Medika pada tahun 2017 hingga saat ini. Dan beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Dokter Rumah Sakit Bun 2019 hingga saat ini, Ketua PHP 2A ID Banten periode 2025-2028, Ketua BHP 2A ID Tangerang periode 2025-2028, dan juga Ketua PHP 2A PDUI Banten 2025-2028. Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk moderator kita Dr. Hadi Wijaya SH MPH MHKes. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Asli orang Jawa Timur tapi tinggal lama di Tangerang ya. Dia adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Indonesia periode 2022-2025 ya, Presiden ASEAN juga Ketua Tim Mitigasi Dokter Indonesia. Banyak ini. Beliau aktif di RSUD Cengkareng dan RSUD Sari Asih ya. Dosen juga banyak ini. Saya kalau baca nanti nggak kelar-kelar ya, saya tadi. Baik, untuk tanpa berlama-lama kita panggil Dr. Muhammad Adi Kumeini, SPOT MICEP. Silakan Dr. Adi, tepuk tangan dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya hormati senior Dr. Dio, Dr. Iken, para senior sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini saya sudah bicara klinis sebenarnya, kebetulan klinis kami adalah ortopedi, maka saya dapat terkait dengan shoulder pain. Ini kasus yang sebenarnya cukup banyak yang terjadi. Tapi biasanya kalau dokter umum selalu mendiagnosa problem di shoulder, just frozen shoulder. Everything the shoulder is frozen shoulder. Itu yang kemudian kita mau mengeksplor. Saya ingin mengeksplor untuk mendiagnosis, ya. Kemudian memfiksasi dalam artian how to fix kondisi yang seperti ini dan treatmentnya seperti apa. Sederhana sebenarnya kalau kemudian kita bicara shoulder, ya, slide. Secara anatomis kita tahu bahwa kalian 20 menit ya. Ya, ya, secara anatomis kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang shoulder ini sendi yang paling rotasinya paling banyak. Jadi kita membayangkan dia seperti bola golf, ya, yang ada pada saat kita mau pukul, maka dia bicara static restraint dan dynamic restraint.
Di mana pada saat bicara statik dan dinamik itu ada komponen-komponen yang kemudian mendukung kestabilan itu. Nah, disinilah yang kemudian menjadi satu problem pada saat kita bicara tentang solder paint. Kemudian ada kondisi yang kalau kita bicara solder maka ada yang arthritis, ada yang non arthritis. Jadi kalau non arthritis ada subacromial engagement, subarachnoid, rotator dan sebagainya. Balik-balik. Kemudian rotator kafir, ya. Terus kemudian subacromial dan subarachnoid bursitis, kemudian subcapsulitis, ya. Dan untuk yang non arthritis sekarang, kondisi yang sekarang ini banyak terjadi. Kenapa? Ada fenomena baru yang sekarang kemudian buat saya pasien-pasien shoulder makin banyak. Ya. Pasien ortopedi untuk khusus shoulder banyak. Khusus untuk yang elbow arthritis juga banyak. Karena fenomena pedal. Jadi saya sangat mendukung semakin banyak buka aja lapangan pedal karena pasien saya juga akan semakin banyak. Slide, mana slide? Ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ada yang non arthritis, ada yang arthritis. Kalau kita bicara arthritisnya, maka konteksnya adalah kita bicara berkaitan dengan problem-problem degeneratif. Yang kedua, problem-problem yang berkaitan dengan autoimun seperti rheumatoid arthritis. Nah, slide materinya. Biasa kalau yang presentasi pertama itu biasa jadi ini, terlalu jadi gak apa-apa. Nah, nanti kalau presentasinya dokter biasa memberikan jangan sampai. Jadi kan makanya junior dulu dokter biasa ngajar sama terhadap. Kalau ada salah-salah junior dulu. Ya jadi adanya kemana? Fokus sana. Oke, balik yang sebelumnya, sebelumnya, terus balik lagi tadi. Nah, ini yang kemudian adalah faktor yang arthritis, data yang sebelumnya. Nah, kalau kemudian kita bicara soal arthritis tadi, saya sampaikan problem lebih banyak pada problem degeneratif. Problemnya di joint dan bone-nya. Kalau yang tadi lebih ke arah pada kaitannya dengan ligamen, ya, kemudian ada tendon dan sebagainya yang ada di sekitar dari shoulder-nya. Nah, kalau kemudian kita bicara ini, maka bicara tentang joint-nya, bicara cartilage-nya, kelengkapannya, dan juga bicara bone-nya, tulangnya. Slide. Nah, apa yang kemudian kita harus lihat? Kalau dia problem pada orang muda, maka kita berpikirnya sport injury. Tadi salah satu yang kita sebutkan pedal ini, fenomena pedal ini buat fenomena kasus shoulder juga semakin banyak. Kemudian ada instability. Beberapa orang punya ada karakteristik ligamen laxity, gampang dislok. Nah, gampang dislok ini yang menyebabkan instability. Ada pasien kita yang dia memang biasa main basket, dia punya dislokasi habitualis. Jadi kalau pas lagi shoot, tiba-tiba tubuhnya ke anterior, shouldernya. Tapi dia bisa balik sendiri, balik lagi sendiri. Nah, ada instability-nya di sini. Nah, instability-nya yang kemudian akhirnya ligamen dan sebagainya di sekitar daripada sendinya itu jadi bermasalah. Yang kemudian akhirnya mengibatkan satu sisi, dia nanti akan mengibatkan tendonitis atau adhesive capsulitis dari shouldernya. Nah, kemudian kalau usia lanjut dari arthritis. Karena kalau sudah bicara arthritis, maka dia bisa lanjut. Ada yang kemudian usia muda bisa nggak dengan arthritis? Bisa. Kalau dia ada memang satu aktivitas yang membuat dia harus pressure di shouldernya, uri, akut, ya, dan sebagainya. Itu yang tugas pekerjaan yang kasar juga bisa menyebabkan adanya arthritis. Kemudian yang juga sering adalah rotator kafir. Nah, rotator kafirnya
bisa karena sport injury atau karena dia ada hal-hal yang kemudian chronicity atau faktor kronisnya jika dia robek. Ya, karena kalau ada problem dia di pasien-pasien yang nyeri di shoulder, maka kita berpikir kemungkinan ini tinggal kita lihat historinya dia umur berapa. Nah, ini karakteristik untuk yang dua kelompok umur yang berbeda yang datang di rumah praktek. Slide-nya. Nah, ini ada karakteristik, ya. Karakteristik dari pain. Jadi kalau maunya nyerinya diam, ya, itu menjalannya di mana, lokasinya di mana, maka itu menggambarkan kalau yang impingement syndrome, instability, ya. Terus kemudian kita bicara acid joint pathology dan kemudian kasus tendonitis, ini ada karakteristik nyeri. Jadi kalau dia nyerinya itu hanya di lokasi sini, maka kita kemungkinan berpikir arthritis. Kalau nyerinya itu diikuti dengan ada sebuah pergerakan, maka kita berpikir mungkin ada problem terkait dengan impingement syndrome atau yang berkaitan juga dengan masalah tendinitis, ya, atau ada kapsulitisnya. Jadi ini adalah karakteristik yang kita bisa lihat pada saat kita bicara shoulder pain. Nah, apa yang kemudian kita juga lihat kalau painnya, ya, pada saat dia aktivitas, maka kita berpikir mungkin rotator aktif. Kalau kemudian dia ada sisi yang berlawanan, maka kita bicara dengan acid arthritis. Kalau kemudian dia yang menjalar ke belakang, maka dia mungkin adalah frozen shoulder. Nyeri pada malam hari dengan rotator cuff, frozen shoulder, infeksi atau tumor. Infeksi atau tumor kita exclude, ya, kita exclude yang ini ada spesifik dan tidak hanya di satu lokasi, dia mungkin ada beberapa di tempat yang lain. Nah, ini adalah pemeriksaan ya, look, feel, and move. Ini pemeriksaan dasar yang biasanya diajarkan juga di saat kita dihentikan di fakultas kedokteran. Nah, look-nya kita melihat dari depan, samping, belakang, feel-nya kita raba, gitu ya. Jadi touch, ya. Dokter itu in touch. Jadi dokter nggak akan terganti dengan EI karena EI tidak in touch. Tapi kalau dokter harus in touch. Jadi ini yang pemeriksaan ini untuk khususnya berkaitan dengan shoulder dan move pergerakan tadi. Karena ini bergeraknya itu maksimal, ya. Ini sendi putar, maka dia bisa bergerak kemana-pun, ya. Sisi yang dimana dia sakit pada saat dia bergerakan itu menggambarkan ada satu permasalahan yang ada di situ. Nah, ini ya mulai dari ekstensi, abduksi, ya, kemudian eksternal rotasi, internal rotasi, ya, terus kemudian ini tadi, ya, pergerakannya. Kalau kemudian macet sini, oh ini mungkin kalsitis tendinitis. Nah, slide. Nah, kemudian ini salah satu special test pada impingement. Ini banyak sekali nama special test yang ada di dalam pemeriksaan frozen. Mulai dari NIR test, kemudian Hawkins Kennedy test, ini menggambarkan kondisi yang ini adalah impingement. Yang ini yang kemudian kadang-kadang kadang dilakukan karena apa? Frozen, kita curiga ini kayaknya impingement syndrome, kayaknya ini ada sesuatu. Udahlah MRI saja. Tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan special test, langsung MRI. Ya memang golden testnya, golden examination-nya MRI kalau dengan penuhnya. Tapi dengan kita pemeriksaan fisik ini, ya, bagi kita terutama yang berpraktek di belakangnya, kita tahu ini kemungkinan di sini. Dan apakah semuanya harus intervensi surgery? Ya. Tidak semua problem di shoulder harus intervensi surgery. Itu yang paling harus pahami. Ya. Slide. Nah, ini rotator cuff pathology, jadi cara pemeriksaan tesnya. Slide. Ya. Kemudian ini speed test, ya, untuk melihat bisa tendinitis atau Jergason test, ya. Slide. Nah, kemudian, apa yang kemudian harus kita lakukan pemeriksaan untuk penunjangnya? Oh, ini kita curiga. Maka tetap pemeriksaan dasar yang pertama harus kita lakukan adalah pemeriksaan X-ray, ya, shoulder, AP, exo, endorotasi, ya. Nanti dari situ kita lihat ada problem nggak di jointnya, ada problem nggak di bone-nya, ada dislokasi atau subluxasi atau tidak. Itu dasar pertama yang harus kita lihat pada saat kita bicara tentang X-ray-nya. Lalu kemudian
tisunya. Oh, ini problemnya kemungkinan hard tisunya, dalamnya bone-nya. Maka kita mungkin cek dengan CT, karena CT lebih spesifik untuk hard tissue. Tapi kalau kita itu kemungkinan soft tisunya, dalam artian ligamen, kemudian tendon dan sebagainya, maka kita lakukan pemeriksaan MRI. Nah, ini dasar untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan penelitian. Nah, ini MRI-nya. Ya. Ini kondisi dengan internal impingement, suparator impingement dan rotator kafir yang itu bisa kita lihat pada saat kita bicara MRI. Kompetensinya nanti tinggal tergantung dokter umum diajarkan pembacaan MRI kayak gitu kan. Nanti ini yang juga sangat penting loh. Karena permintaan MRI itu biasanya udah spesialis gitu ya, atau spesialis yang minta. Nah ini terus. Nah, apa yang kemudian treatment yang harus dilakukan ya? Prinsip yang pertama dalam Prof. Adina. Jadi konservatifnya dulu. Jadi kalau kita bicara konservatif apa? Pertama fisioterapi. Ya kalau kita bicara fisioterapi apa sih yang harus kita pesankan edukasi kepada pasien dengan problem di shoulder pain adalah let's move, suruh gerak. Tangannya itu suruh gerak gitu. Dok masih sakit? Oke, kalau masih sakit kita kasih painkiller analgetik untuk sakit. Tapi yang utama adalah shouldernya harus bergerak. Karena bagian dari pergerakan inilah yang kemudian menjadi fisioterapi. Kalau urusan fisioterapi nggak oke fisioterapi, tapi fisioterapi lebih konteks untuk stretching dan strengthening muscle-nya. Stretching dan strengthening muscle-nya inilah yang menjadi tugas untuk di fisioterapi. Jadi kita selalu ingatkan di teman-teman fisioterapi jangan hanya di tense, jangan di jati, jangan di gosok-gosok US saja, tapi apa? Geraknya juga diajarkan, cara pergerakannya gimana gitu. Nah ini yang harus kita sampaikan juga ke pasien. Lalu kemudian dok sakit, oke kita kasih analgetik, tapi setelah nggak sakit harus digerakin. Kadang-kadang perlu ada corticosteroid injection. Pasien kan ingin cepat, pasien kan ingin datang kita untuk kita lakukan injeksi suprakranial atau supracorticosteroid ya, injeksi intraartikular, tapi ini tidak disarankan terus-menerus. Kenapa? Karena kalau terlalu sering di corticosteroid nanti ada cartilage-nya itu rusak, dia akan datang kita dengan kondisi artritis. Banyak kasus-kasus kayak gitu kan. Kemudian kalau yang di ini extracorporeal shock ya terapi ya dengan fisioterapi, ada juga dengan movement under anesthesia. Dan dok macet nih dok, sudah gerakan begini nggak bisa ya udah. Cuman ini karena nggak bisa masuk BPJS, movement under anesthesia nggak bisa masuk BPJS. Karena mohon maaf suka ya kali apalah tindakan apa untuk kontraktur ya apa supaya gerakan apa. Karena pada saat kita gerakan itu sakit, jadi tidak anestesi, tifa dulu dong. Tifa supaya dia ini dulu supaya nanti dia bisa gerak-gerakin dan kita bisa gerakin dan selalu dia gerakin kayak yang lengket-lengketnya itu juga akan hilang. Jadi movement under anesthesia biasa sering dipakai untuk pada saat kondisi-kondisi frozen shoulder. Yang lebih advance lagi ya artroskopi. Jadi sekarang perkembangan sekarang adalah artroskopi. Kalau udah bicara artroskopi nanti kita lihat problem-problemnya di mana, gambaran dari cartilage-nya, di mana gambaran daripada ligamennya, di mana gambaran dari tulangnya. Jadi nanti kita akan bisa lihat mulai dari ada kita lakukan torakoplasti, subscapular repair atau rotator cuff repair dan sebagainya. Tapi ini dasar yang di awalnya ini adalah kita lakukan melalui pemeriksaan penelitian sebelumnya. Jadi jangan langsung masuk ke apa namanya itu artroskopi sebelum ada dasar penelitian. Golden terapi apa namanya pemeriksaannya, gold examination-nya adalah dengan pemeriksaan dari MRI. Oke, nah mulai selesai. Beberapa strategi ini tindakan-tindakan operatif yang kita lakukan baik artroskopi. Jadi tindakan untuk shoulder sekarang sudah banyak dilakukan dengan minimal invasif dan artroskopi. Ya, dan teman-teman di ortopedi juga ortopedi sport juga sekarang semakin banyak, klinik-klinik sport juga semakin banyak, ya, bahkan sekarang mengarah pada klinik utama sudah bisa melakukan tindakan-tindakan untuk yang tindakan sport seperti itu. Ya, kalau udah artritis, apa yang kita lakukan? Ya, mungkin ada replacement shoulder. Jadi ada
shoulder arthroplasty. Ya. Ini kalau shoulder arthroplasty alhamdulillah di cover juga oleh BPJS gitu. Walaupun ya dibatasi dok dengan banyak operasi yang kayak gini gitu. Karena BPJS mungkin plafonnya tidak terlalu mencukupi untuk rumah sakit juga di cover, tapi mungkin dibatasi 1 bulan sekali itu 2 kali maksimal gitu. Karena perlu kita lakukan desis atau desis. Jadi itu di desis karena kalau nggak bisa lagi. Kalau udah di desis ya memang kondisinya mau nggak parah. Sambil menunggu nanti pada saat desis, mungkin kan nanti setelah di desis nanti dilakukan tindakan arthroplasty bisa. Tapi tergantung bone-nya. Jadi modal bone-nya bagus ya. Kalau modal bone-nya nggak bagus, kita nggak mungkin untuk lakukan arthroplasty juga. Kayak kita sekalian lakukan. Kenapa? Yang membuat sakit itu karena pada saat dia bergerak. Kalau dia nggak bergerak, nggak sakit juga. Sekarang dia bisa bergerak juga nggak sakit. Jadi pilihan-pilihan ini adalah pilihan dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan arthroplasty. Secara summary ya tentunya kita bicara pain shoulder. Nanti ada kaitannya mulai dari neck pain, shoulder pain, sampai pain yang kemudian berjalan ya. Dan kita bicara di situ nanti mungkin dia instability. Jadi ini adalah satu bagian algoritma ya, di dalam penanganan, di dalam kita mendiagnosa, mengidentifikasi kasus-kasus shoulder. Dan ini semuanya bisa dilakukan oleh teman-teman dokter umum. Jika memang perlu intervensi surgery, barulah konsul atau ortopedi. Tapi kalau nggak perlu intervensi surgery, kerjakan konsulkan fisio. Demikian mungkin dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Dr. Adi. Untuk pembicara berikutnya saya mengucapkan selamat datang Prof. Erlina dan Prof. Aca, Prof. Pendeta. Sekarang dokter saya 2 kali ya. Lalu Dokter Tio Siti Pratomo, spesialis radiologi, SAMH, lengkap, tepuk tangan. Ya. Dia akan membicarakan dengan keselamatan pasien di tempat praktek ini paling penting, perlindungan hukum, etik, kedokteran dan standar untuk pelayanan. Silakan, Dokter Tio. Saya diminta oleh Dokter Hadi menyampaikan ini keselamatan pasien di tempat praktek, perlindungan hukum, etik, kedokteran dan strategi mutu layanan. Nah, ini saya minta maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk memberikan kuliah, tapi mari kita berbagi pemikiran karena walaupun tadi saya cuma katakan saya punya gelar begitu, itu cuma pekerjaan iseng-iseng untuk supaya otaknya nggak atrofi gitu ya. Dan terakhir ini yang bikin saya jadi agak terburu-buru diminta oleh Dokter Hadi juga membicarakan masalah majelis disiplin profesi. Jadi akhirnya di belakang saya selipkan ya. Kebetulan saya itu sama-sama Dokter Hadi ada di grup yang disebut sebagai MDB Watch, yang diketuai oleh Dokter Norman. Dokter Norman, di situ saya bersama Dokter Nasir segala macamnya, ada beberapa orang. Dan tujuan kita itu adalah kita mengkritisi apa yang dilakukan oleh MDB. Dan tujuan kita adalah supaya MDB itu bisa melakukan sesuatu itu secara proporsional. Itu aja sebetulnya. Baik, kita mulai. Jadi saya ini kejauhan atau ya. Jadi ini saya kira normatif aja. Terus kemudian peran para dokter tentunya itu nggak usah lah lewat. Karena cuma 20 menit, saya banyak 53 karena ditambahi yang berbeda. Kemudian, nah ini yang saya angkat. Belakangan ini jadi ramai dibicarakan karena ada pertemuan antara Menteri Kesehatan dengan Komisi 9, ya. Dan dia mengatakan jumlah kasus yang disampaikan yang masuk ke dalam persoalan hubungan dokter pasien yang tercatat di Kementerian Kesehatan. Slide. Dan Kesehatan mengatakan bahwa hal ini memerlukan perhatian yang serius. Asalnya seperti itulah dari uraian slide ini. Slide.
dia melaporkan berapa jumlah kasus yang terjadi dan apa yang juga menimbulkan persoalan pada pasien. Right? Kemudian apa sih sebetulnya malpraktek? Kita nggak mengenal sebetulnya. Saya ambil dari salah satu pakar dari Universitas Muhammadiyah bahwa sebetulnya istilah malpraktek tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian setiap dugaan malpraktek harus melalui suatu proses pembuktian hukum. Di kamus besar juga nggak ada sebetulnya istilah malpraktek. Slide. Tapi komposisinya seperti apa? Nah, ini dia. Adanya hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, adanya kelalaian atau kesalahan tenaga medis, pasien mengalami kerugian atau cedera dan terdapat hubungan direct antara kelalaian dan cedera tersebut. Kesalahan medis juga dapat berkaitan dengan sistem kerja, misalnya di lingkungan kerja yang mendukung atau tidak, kemudian juga faktor-faktor yang berpengaruh. Lain. Dan di Indonesia sebetulnya ada yang baru ini, yang rame-rame dilakukan judicial review, Undang-Undang 17 tahun 2023, yang pada hakikatnya dia menggantikan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kemudian Peraturan Menteri, ya, dan juga ada PP 28 tahun 2024, ya, yang merupakan turunan dari Undang-Undang 17. Slide. Jadi dalam perlindungan hukum di situ disampaikan ada hak pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, sesuai dengan standar profesi. Ini tertera di dalam undang-undang itu. Ya. Kemudian tertera juga di pada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2002. Lain. Kewajiban tenaga medis itu apa? Lain berikutnya. Bahwa dalam peraturan Kemenkes ini pada aturan interakannya, karena di atas sendiri anak-anaknya, bahwa pelanggaran disiplin profesi adalah tindakan keprofesian yang tidak mematuhi kewajiban disiplin, dan tiga saja basisnya itu adalah standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional. Standar profesi itu ditetapkan oleh Kolegium, ya. Standar pelayanan biasanya negara atau pemerintah yang menetapkan. Kemudian standar operasional dan lokasi ditetapkan oleh praktek. Ya. Slide. Dalam pasal 4 ayat 1 Permenkes dia menyampaikan ada 17 jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Itu bisa dibaca di pasal-pasalnya. Ini antara lain yang tertulis, ya. Ini normatif bagaimana saya slide. Terus kemudian melakukan praktek tidak kompeten, tidak merujuk dan sebagainya, ya. Terus oke, ini nanti bisa dibaca aja. Terus nah, peraturan ini juga menegaskan bahwa dalam ayat 2-nya Kemenkes memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis pelanggaran lain di luar pelanggaran disiplin yang sudah terjadi. Walaupun di situ sudah ada aturannya, sudah ada MDG-nya, tapi Menteri Kesehatan punya hak untuk menetapkan. Jadi semuanya akan berujung kepada Menteri Kesehatan tersebut. Tapi dengan di judicial yang hasilnya kemarin itu saya belum membaca secara keseluruhan. Itu Dr. Benny yang cepat sekali dalam waktu tempo kurang dari 12 jam dia melakukan analisis hampir lebih dari 1000 halaman terkait dengan putusan yang ada hubungannya dengan ini. Ya. Saya mesti baca dulu, saya belum bisa karena baru kemarin keluarnya. Ya. Apakah di sini kewenangan Menteri Kesehatan tetap ada di dalam konteks peradilan profesi? Slide. Perlindungan hukum untuk tenaga medis. Bahwa tenaga medis juga akan dilindungi, ya, sepanjang dia mengikuti tadi kaidah standar profesi, standar pelayanan maupun standar operating procedure (SOP). Ya. Slide. Pasal 310 berbunyi bahwa dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan menjalankan profesinya menyebabkan kerugian pada pasien dan timbul akibat kesalahan tersebut, diselesaikan lebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oke, agak menarik nih. Di dalam suatu peradilan disiplin, tetapi di sini ditambahkan pada satu pasal 310 itu ada yang disebut sebagai mediasi. Mediasi itu sebetulnya dalam konteks hukum itu hanya pergi pada persoalan perdata. Tapi sekarang dengan KUHP yang baru di sini juga masuk sudah mediasi. Bahkan ini di peradilan profesi dimasukkan juga, gitu kan ya. Jadi itu juga harus bertanya, apa maksudnya mediasi di sini? Apakah karena kesalahan itu bisa diurus dengan
mediasi tanpa iya. Coba kalau kita buka websitenya Majelis Disiplin Profesi, dari kasus yang masuk itu saya coba baca satu persatu. Kebetulan yang sudah diunggah itu ada 73 kasus. Itu lebih dari 15 kasus itu ditarik gugatannya oleh si penggugat dan diselesaikan di luar pengadilan, di luar gak jadi disidangkan di MPP dan dianggap tidak bisa lagi persoalan. Artinya Pak, di situ indikasinya adalah mediasi. Mediasi persoalannya adalah katanya untuk win-win solution, tapi di situ pasti ada persoalan uang, finansial. Nanti dalam diskusi kita bisa berdebat apa dampak dari sistem yang ada mediasi. Slide. Pemerintah pusat memberikan perlindungan pasal 723 ya, BEM dalam PP 2824 bahwa diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ya, kembali sepanjang mengikuti kaidah-kaidah yang tadi sudah disebutkan, standar profesi, standar pelayanan maupun SOP. Juga memberikan konsultasi hukum, pemberian pendampingan dalam penyelesaian kesehatan. Jadi di fasilitas kesehatan juga harus melakukan upaya untuk melindungi dokter yang berpraktek di dalam sistem tersebut. Ya. Jadi tidak hanya pada si dokter sendiri, kewajiban itu hanya pada pemerintah, tapi fasilitas kesehatan juga harus bertanggung jawab. Slide. Di sini dikatakan bahwa perlindungan hukum dalam mencegah tenaga medis dan tenaga kesehatan melakukan pelanggaran, perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan menghadapi permasalahan hukum, bentuk perlindungan hukum sebagaimana dapat dilakukan oleh penyelesaian perselisihan, penegakan etika profesi, penegakan disiplin, keilmuan dan penegakan hukum. Jadi di dalam sendiri fasilitas kesehatan harus melakukan upaya-upaya supaya dokter yang berpraktek di situ tidak jatuh pada persoalan hubungan dokter pasien. Juga dia melakukan upaya-upaya yang namanya pemberian pengetahuan tentang hukum. Jadi kalau dokter Hadi punya rumah sakit itu juga harus melakukan semacam penyuluhan untuk hal ini. Kemudian di dalam kaitan dengan etika kedokteran, bahwa prinsip etis ini masuk di dalam 4 hal pilar tadi ya. Memiliki kewajiban moral mengutamakan kepentingan terkait pasien, menjaga kesehatan. Jadi yang namanya autonomi, vision, normal vision, no harm dan justice itu harus ada di dalam siapakah seorang dokter melakukan pekerjaannya. Dari judicial yang kemarin saya lihat sepintas bahwa etik ini tidak ada lagi dalam ranah perhimpunan, tidak ada di dalam ranah Ikatan Dokter Indonesia, kalau boleh saya mengambil kesimpulan sebentar, karena itu sudah masuk nanti di dalam konsil, ya masuk di dalam wilayah konsil dengan yang hasil judicial ini. Jadi nanti mungkin organisasi semacam PDUI, semacam ini, itu jadi serikat buruh nanti ke depan. Kalau saya prediksi seperti itu, karena di situ nggak ada urusan etika lagi. Jadi ini betul-betul dicabut, hampir mengikuti Commonwealth system. Di dalam Commonwealth system itu kolegium yang pegang itu. Tapi sekarang kelihatannya etika itu malah ditarik ke ranah konsil. Memang konsil itu ada di bawah negara. Slide. Ini 4 hal ini. Oke, terus selain itu prinsip tambahan seperti kejujuran, ya, menjaga kepercayaan itu juga penting dalam hubungan pasien maupun sejawatan. Slide berikutnya. Nah, terkait dengan strategi untuk pelayanan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian di dalam Anda berpraktek. Pertama adalah komunikasi yang jelas dan efektif. Jadi mungkin kita juga harus mempelajari teori-teori komunikasi dan bagaimana cara berkomunikasi antara dokter dengan pasien sehingga tidak akan menimbulkan suatu dispute. Karena kebanyakan juga dari hasil persidangan yang ada itu unsur komunikasi itu yang sangat sering menyebabkan persoalan ya. Slide. Kemudian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ini di sini mungkin peran dari kolegium yang sekarang setelah di judicial review bahwa dia harus meningkatkan apa yang namanya continuing professional development, apa yang namanya medical education ya. Karena dengan hal ini yang berjalan baik, dia menjaga mutu dari para dokter itu sendiri ya, kualitas, sehingga akan menurunkan angka-angka terjadi perselisihan
pelayanan seperti kebersihan, pangan, restoran kerja, dan dasar kerja dan kesalahan medis. Ini sebetulnya kalau melihat seperti ini justru Anda yang ada di garda terdepan sebagai dokter yang sebetulnya sekarang menjadi dokter umum. Kalau saya masih ingat Undang-Undang 29 tahun 2004, sebetulnya situ cuma ada dua, dokter dan spesialis. Ya. Saya sebetulnya lebih suka dengan 29 tahun 2004, ya, karena 29 itu lebih. Dan memang kalau kita kembali kepada teori Bloom mengatakan bahwa determinan kesehatan itu orang hanya orang ajar, perasaan. Dan 4 hal yang menyebabkan orang sesat itu adalah pertama, perilakunya sehat-sehatlah orang itu. Dan itu kontribusinya 40%. Kedua, lingkungan itu kontribusinya 30%. Baru Tuhan punya mau, kelainan kongenital, segala macam itu cuma 10%. Lalu akses kesehatan seperti rumah sakit yang hebat, peralatan yang canggih, 20%. Dan teori dari Bloom itu tahun 97-94, di mana dia seorang pakar pabrik dari University of California, proses itu masih bisa dipakai. Dan buat Indonesia saya kira, makanya dulu saya jadi ketua PBI, saya musuh sama Ibu Endang Almarhumah waktu itu. Dan waktu itu nilainya masih cukup layak lah. 20 juta saya minta seluruh dokter umum itu gimana caranya digaji 20 juta. Tapi Bu Emang bilang ini berhubungan juga dengan Kementerian Keuangan. Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan, kita tak perlu dokter spesialis banyak-banyak. Saya seorang spesialis interventional radiologi, nanti sih juga nggak percaya apa yang dilakukan oleh interventional radiologi itu bisa menyelamatkan. Mungkin selamat iya, tapi kualitas turun. Buat apa kita menangani orang yang pada akhirnya kualitas terjadi seperti di tangan Anda. Di tangan Anda 70% itu sebenarnya paling murah. Jadi investasi karena ini adalah ketua Polidunya. Saya nomor itu perjuangan. Ada ketua PDUI-nya di sini diperjuangkan kepada negara ini supaya garda terdepan itu ditangani oleh dokter atau dokter umum. Ya. Oke, terus peran teknologi dalam mengurangi kesalahan, ya tentunya teknologi itu atau artificial intelligence dan lain itu hanya mempercepat, ya. Tetapi kita tetap harus melakukan koreksi juga segala macam teknik yang computerized itu betul bisa mempercepat dan mengurangi kesalahan. Baik, pemberdayaan pasien kita juga ajarkan untuk menjadi dia pasien yang cerdas. Ya. Kita harus melakukan edukasi itu adalah wilayah Anda para dokter umum. Ya. Slide. Ya. Evaluasi sistem secara berkala, ya harus dilakukan evaluasi terus. Burnout. Makanya saya nggak suka dan tidak setuju dengan before services. Before services itu seseorang dokter dengan uang yang banyak, bahkan nanti bisa terjadi pada burnout. Burnout akan berujung pada persoalan. Itu kan itu untuk pasien itu. Slide. Ini terkait dengan bagaimana mengatasi burnout. Dapat aja saya berusaha bicara MD misalnya. Peningkatan kompetensi profesionalisme dokter. Mau praktik dokter terjadi karena keterbatasan pengetahuan jelas kondisi kelelahan dan sebagainya. Itu yang harus kita hindarkan. Slide. Dari sisi sedikit kalau kita dalam industri, kalau ada ethical conflict, pada ujung akhirnya kita akan menyebabkan itu tadi lower profit margin. Kalau itu berdiri di dalam industri kesehatan, karena semuanya akan meningkat nanti, legal cost-nya akan meningkat, kemudian operational cost-nya akan meningkat, market ini juga akan meningkat untuk menyebabkan institusi ini bisa laku di pandang masyarakat. Akhirnya terjadi adalah kerugian sebetulnya. Slide berikutnya. Nah, terkait peradilan profesi, ya. Peradilan profesi itu dari mulai 304 itu 11 sampai 3110, ya, yang mengatur tentang peradilan profesi. Lewat. Dan ini ada turunannya pada PP 28. Ini adalah terkait pasal-pasalnya. Terus
nanti berujung pada pidana di masa krusial. Alih-alih mau menjaga dokter, tapi ini sebetulnya masalah jebakan kalau menurut pribadi saya. Ya. Slide. Rekomendasi diperlukan karena MDP bisa, walaupun sebetulnya tanpa rekomendasi MDP juga nggak ada masalah sebetulnya, sejarah. Tapi ini masalah jebakan. Terus, bagaimana cara memilih? Nah, sekarang akan tergantung kepada kualitas anggota MDP-nya itu sendiri. Literatur mengatakan ini di Amerika, bagaimana cara memilih orang-orang yang duduk di majelis disiplin profesi. Ya, jadi saya nggak mau komentar tentang yang ada di saat ini, bagaimana mereka memilih. Tapi ini adalah best practice yang ada di dunia. Right? Mayoritas anggotanya itu adalah dokter, ya. Dan seperti sekarang dari 11 dokternya cuma 3, 8 ahli hukum. Itu keluar dari best practice. Right? Berikutnya, dia bilang 25% itu adalah yang public member. Jadi tetap 75%. Di Quebec, dia mengatakan ada 2 dokter, yang satu adalah lawyer. Terus, ini yang terjadi juga di mana Hong Kong ataupun di Singapura ya. Terus, nah, bagaimana proses pencalonan? Pencalonan ini ajukan oleh perkumpulan. Bagaimana pencalonan kita yang kemarin? Kita bisa menilai sendiri. Dan nanti kalau ngomong terlalu jauh, bilang saya hati sama Menteri Kesehatan. Tapi best practice yang saya sampaikan di sini. Ya, silakan Anda melihat sendiri. Slide. Ada hal yang paling penting. Terus, nah, di New York, 2/3 itu harus dokter, ya. Sisanya masyarakat umum. Terus, apakah seorang ketua komite seleksi untuk Dewan Disiplin Medis dapat juga menjadi anggota dewan tersebut? Bergantung pada peraturan khusus. Dia mengatakan itu. Tetapi di bawah disebut juga, beberapa dewan mungkin mewajibkan agar anggota dipilih dari daftar yang telah ditentukan sebelumnya atau melalui proses pencalonan yang spesifik dan imparsial di bidang ketua panitia seleksi di sisi anggotanya. Apakah itu sesuai dengan best practice? Di sisi kelemahan MDP ya, yang saat ini. Dan kalau itu terjadi harusnya mengundurkan diri dia dari ketua panitia seleksi. Bukan dia tetap jadi panitia seleksi, dia juga akan menjadi anggotanya. Bahkan dia sekarang memimpin jadi ketuanya. Itu kritik saya. Ya, karena nggak sesuai dengan best practice. Right? Nah, di sini disebutkan seorang ketua komite seleksi untuk Dewan Disiplin Medis menjadi anggota dewan yang sama umumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap praktek terbaik terhadap kaitannya konflik kepentingan. Jadi Pak Sundoyo itu jadi panitia, ketua panitia pemilihan. Dia juga duduk juga jadi ketua MDB. Ini pelanggaran sebetulnya terhadap best practice. Saya mau mengatakan bahwa selain pasal-pasal pada undang-undang, pasal-pasal dari PP, pasal-pasal dari Permen, ada yang krusial sebetulnya. Bagaimana kita menetapkan MDP? Apakah MDP ini sudah good governance? Apakah MDP ini sudah pada best practice? Kenapa? Karena MDP bisa mengeluarkan tadi yang disebut rekomendasi pidana. Slide. Ini lewat aja deh. Slide. Nah, saya waktu pada rangkuman. Keselamatan pasien, tanggung jawab hukum dan kualitas pelayanan tidak hanya terletak pada individu tenaga kesehatan. Tadi, institusi juga tanggung jawab hukum dan kualitas pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan dan negara. Hakim pengadilan profesi harus independen, harus diawasi, setidaknya harus teruji profesionalismenya melalui rekam jejak yang transparan. Jadi siapa sih yang sebetulnya boleh bisa? Apakah bisa seenaknya kita memasang orang karena dia sarjana hukum, karena dia di Kementerian Kesehatan, atau dia sebetulnya harus pernah punya rekam jejak 5 tahun kah, 10 tahun kah? Itu ada kriteria. Dan saya tidak melihat MDP yang sekarang ini wajahnya seperti itu. Mohon maaf, saya harus mengatakan kualitas MDP-nya nggak bagus. Untuk sesuatu pasal yang ruwet akan menghasilkan suatu komplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Karena nantinya akhirnya harus independen dan pengawasnya juga profesional. Terima kasih Dr. Priyo. Saya harus membawakan 4 sekaligus ini. Keterangan berikutnya adalah Dr. Evansia Ika Lubis, MMM Biomed. Ya. Beliau adalah dari Kolegium Dokter ya. Baik, di penambahan dan kewenangan kompetensi Dr.
Pak Dr. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya kurang meriah, kurang semangat. Nasi uduk, nasi gulai. Nasi ulam ikan ini. Angin datang jauh-jauh, luar biasa nih. Ya, sebelumnya mungkin saya sapa dulu guru saya, membaca tandingan, Pak Tio, dengan saya, Dr. Adib, dan rekan-rekan dokter yang saya cintai. Pada pagi hari ini saya diminta untuk berbicara tentang kompetensi. Itu memang ranah dari Kolegium Dokter. Nah, tadi Pak Tio sudah mengatakan bahwa seharusnya memang tidak ada kata-kata umum. Betul. Jadi memang sekarang ini nomenklatur dokter umum sudah tidak tepat lagi. Jadi memang kami di Kolegium pun diarahkan yang ada adalah dokter dan dokter spesialis. Jadi tidak ada lagi dokter umum istilahnya ya. Tetapi pada prinsipnya itu nomenklatur yang mudah-mudahan nanti suatu waktu kita sudah sepakat untuk menggunakannya. Baik, judul yang saya bawakan mungkin memperkuat peran dan kapasitas dokter umum dalam mewujudkan cita-cita di bidang kesehatan. Luar biasa ya. Oke, ambil asta cinta. Ada saya sendiri nggak ngerti apa itu asta. Boleh slide? Slide boleh. Tolong slide dijalankan. Ya, sebelum slide ada, memang kita sekarang ini dalam satu titik di mana dokter umum yang namanya dokter umum lulusan dokter, menurut saya ada di titik yang cukup nadir. Kenapa begini ya? 2025 kita mengeluarkan dari Kolegium mengeluarkan sebanyak 15.000 lebih sertifikat kompetensi untuk dokter baru. Artinya apa? Setahun kita sudah produksi 15.000 dokter. Jadi sebenarnya tidak ada kata-kata kita kekurangan dokter. Yang adalah kita kekurangan dokter spesialis. Nah ini akan menjadi satu problem nanti di mana dokter akan oversupply. Ya, saat ini sudah mulai oversupply bagi kota-kota besar. Oleh karenanya kita harus menjadi dokter plus. Tidak bisa kita mengandalkan hanya apa yang kita pelajari di bangku kuliah. Dalam hal ini tentu kompetensi yang bermain di sini. Apakah kita mau hanya selesai perkuliahan praktek ilmu itu saja, atau kita menambah kompetensi kita? Nah pertanyaannya adalah, boleh saya? Sama itu. Mungkin ada Sabotase. Nah, coba kita lihat sekarang ini, dokter masih banyak berpraktek di poliklinik 24 jam. Mohon maaf, usia saya hampir 60 tahun. Banyak seangkatan saya masih jaga malam 24 jam dengan usia yang hampir 60 tahun. Di luar negeri, usia-usia seperti saya seperti ini sudah tinggal menikmati hidup. Nah ini satu hal yang harus kita pikirkan, apakah kita mau dokter, dan ini juga bagi organisasi profesi juga harus dipikirkan. Bagaimana kita ke depannya, apakah kita mau dokter kita ini tetap berpraktek 24 jam walaupun usia sudah tidak muda lagi. Itu satu. Kedua, kita menjadi dalam tanda kutip santapan dari hukum. Tadi Pak Pio sudah ngomong dan itu betul. Mungkin sekitar 80% kasus itu karena ada dokter umum. Kenapa demikian? Karena SKDI kita, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, yang berlaku adalah tahun 2012, 13 tahun yang lalu. Di mana dari 13 tahun yang lalu itu sudah banyak kemampuan-kemampuan atau harusnya bisa dilakukan oleh dokter umum, tetapi karena kitabnya masih dulu yang belum ada peningkatan kompetensi, akhirnya kena bunga. Makanya kemarin, setahun kemarin, Kolegium Dokter benar-benar mengejar tayang katanya. Jadi kita alhamdulillah, saya cukup senang mengatakan bahwa SKD 2025 sudah selesai.
tangan dong. Tepuk tangan. Sudah selesai di tingkat kolegium. Ya, artinya kita sudah selesai. Nah, sekarang akan berproses di ke Konsil Kesehatan. Nanti insya Allah mudah-mudahan di bulan Maret ini bisa keluar, ya, bisa kita sehingga kita bisa dilindungi secara hukum. Next. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah pertama kita menerima pasien yang lebih pintar dari kita. Kenapa? Di Google ada semua. Jadi kadang-kadang kita kalau ada pasien malah dia yang ngajarin kita. Artinya apa ini? Jangan sampai kitanya malah lebih kurang gaul daripada pasien. ChatGPT, Gemini itu banyak sekali beredar. Dulu kita masih banyak berkata bahwa oh ini AI ini banyak yang tidak pas, tidak sama dengan ilmu yang ada. Tapi cobalah bercakap-cakap dengan AI yang ada sekarang. Insya Allah kita melihat mereka lebih pintar dari kita. Ini yang menjadi masalah, bahwa jangan lagi menganggap pasien-pasien yang akan datang itu kepada kita adalah orang-orang yang mau mencari jawaban, yang mereka sudah tahu jawabannya sebenarnya. Dan makanya kita harus pertajam kompetensi kita. Yang kedua adalah masalah JKN tentunya, dengan metode-metode pembayaran, ya. Terus lagi ada masalah karena regulasi. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita hadapi zaman sekarang. Next. Nah, ada triple burden, di mana kasus infeksi masih tinggi, tapi sudah banyak kasus-kasus degeneratif. Belum lagi sekarang timbul kasus mental yang luar biasa tingginya. Yang mana ini menuju kepada psikosomatik syndrome. Artinya apa? Kita terlalu banyak berpikiran terhadap penyakit-penyakit yang organik misalnya. Padahal itu adalah psikosomatik. Dengan gejala yang sekarang sudah luar biasa beda-beda. Ini suatu tantangan bagi kita. Terus yang kedua yang tadi saya sudah sampaikan, diskusi dari AI itu sendiri. Dengan gampangnya atau mudahnya pasien-pasien, saya punya kakak, saya ada cerita dulu sedikit. Kakak saya mengidap, saya alami, dan memang sudah stage 4 dan menurut dokter sudah tidak bisa diapa-apain. Apa yang dilakukan? Dia bicara tiap hari dengan AI. Lalu banyak pengobatan terbaru yang dokternya sendiri belum tahu. Pada saat diskusi, ternyata kakak saya malah banyak mendapatkan image kesan bahwa dokter-dokter ini belum mengikuti secara utuh kompetensi yang ada berkembang saat ini. Ya. Nah, yang ketiga adalah apa namanya dokter asing. Regulasi sekarang memungkinkan dokter asing masuk, bukan saja dokter spesialis. Tolong digarisbawahi ya, bukan saja dokter spesialis, tapi yang seperti kita ini, dokter saja ini bisa masuk dari luar negeri. Bahkan kalau baca berita beberapa waktu yang lalu, Pak Presiden di India dan di Pakistan terang-terangan meminta kepada pemerintah sana untuk mengirimkan dokter India dan dokter Pakistan ke Indonesia. Padahal kita sudah beberapa kali katakan Indonesia tidak kekurangan dokter spesialis, bukan dokter banyak stoknya. Bahkan sekarang ini lagi bingung mau kemana ini. Nah, itu harusnya tugas pemerintah bagaimana menyerap dokter-dokter ini. Lanjut. Nah ini saya ceritakan dulu rentetannya apa yang kita mau lakukan. Dengan adanya secara seumur hidup, adanya SIP, dengan SKP yang ketat. Walaupun ada upaya dari sisi profesi untuk bernegosiasi agar SKP-nya jumlahnya dikurangi. Ya, kita doakan saja itu berhasil. Ya. Yang penting adalah saat ini adalah update ilmu. Kalau dulu di awal-awal, bahkan sekarang mungkin orang ikut webinar, workshop segala macam hanya untuk mendapatkan SKP, coba ubah pola pikir kita bahwa kompetensi yang kita kejar. Next slide. Nah, jadi intinya kami berpikir di kolegium adalah bagaimana caranya melindungi dokter-dokter di Indonesia ini agar tidak rentan terhadap kasus hukum tindakan hukum. Ada beberapa pilihan.
juga membuat yang namanya SKKT, sertifikat kompetensi kewenangan tambahan. Kita harus jujur. Boleh saya tahu berapa banyak teman-teman di sini yang berpraktek di estetika ATJ? Jujur aja. Boleh kan? Ada yang berani jujur? Estetika ATJ. Ayo tunjuk tangan ini. Saya mau kasih tunjuk aja. Ada permasalahan di sana. Kira kalau malu-malu. Saya punya uang 10 miliar. Saya bisa beli alat resort yang tercanggih yang saat ini. Siapa yang jadi saya? Orang sales. Betul? Oh, ada yang berarti benar. Jadi orang sales yang mengajari saya untuk melakukan mempraktekkan dengan alat itu. Dan diajarnya pun 1, 2 kali, 3 kali. Habis itu apa? Saya praktek sendiri. Menggunakan itu dengan PD-nya. Salah nggak? Salah. Karena kita tidak punya kompetensi untuk menggunakan laser. Ini yang akan kita lakukan di Polibio, bahwa kita akan menyelenggarakan satu, apakah itu pelatihan terstruktur, ada garis bawahi struktur ya. Artinya bukan pelatihan 1-2 hari atau 1-2 hari tidak. Ini proyeknya ada 3 bulan, 6 bulan, dan itu dimonitor terus-menerus, dan nanti endnya dari situ adalah sertifikat kompetensi kewenangan tambahan. Artinya apa? Teman-teman yang berpraktek menggunakan alat-alat seperti itu tadi belum terlindungi. Bahwa ya, ini sudah ada sertifikasinya, saya sudah kompeten untuk menggunakan ini, dan saya diberikan kewenangan untuk menggunakan ini. Terus nggak kira-kira? Kurang banyak tangannya. Tangan langsung ya. Ini yang harus kita lakukan di Polibio saat ini. Kedua, kita bicara tentang hemodialisa. Apakah boleh kita melakukan itu? Kalau dokter, boleh? Tidak boleh. Tapi berapa banyak yang kerja di dalam area hemodialisa? Banyak. Dokter umum. Jadi kalau ada apa-apa, sudah pasti kena. Mau kita pintar, mau kita kena secara regulasi. Oleh karenanya, SKKT itulah yang akan kita berikan. Begitu juga dengan emergency and critical medicine. Ini juga harus kita turunkan kepada dokter-dokter agar bisa dilindungi dokter-dokter ini, teman-teman semua. Jadi prakteknya tidak lagi takut-takut. Dan satu lagi, tidak lagi menjadi mesin ATM. Maksudnya ya mesin ATM ya. Ini Pak Kapolres kurang tahu. Wah, ini kan pergi ketawa ini mengalami. Ya, kenapa? Kita diperas terus. Ini terjadi di lapangan ya. Apalagi teman-teman yang bekerja di estetika ATJ ini mesin ATM yang luar biasa bagi oknum-oknum. Next. Ada apa lagi yang kita lakukan dalam kesehatan kerja? Spesialis kesehatan kerja ada. Jumlahnya berapa? Aduh, sedikit sekali. Kalau seandainya di seluruh area kesehatan kerja harus spesialis seperti regulasi yang ada sekarang, kira-kira apakah dapat perusahaan-perusahaan besar yang melakukan besar spesialis? Apakah dapat? Tidak ada dokter. Sekarang saya sudah bekerja di situ. Dokter yang namanya dulu dokter umum. Salah nggak? Ya salah. Bukan kompetensi kita. Karena sudah ada yang namanya dokter spesialis kedokteran kerja, kesehatan kerja. Oleh karenanya harus ada sertifikasi itu. Yang namanya SKKT tadi. Dan tadinya kita mau ada terus lebih bagus katanya. Tapi udah ada masalah apa yang ada dulu lah. Tapi kita akan berproses bagaimana supaya terus itu nanti pada suatu waktu ada kain-kain yang keluar diperbolehkan untuk dokter. Kalau Pak Menteri sendiri mendukung awalnya Pak Menteri mendukung awalnya. Pada saat diserang oleh teman-teman kita di spesialis, akhirnya Pak Menteri ini ada aturannya, jadi nggak boleh sementara ini. Padahal kalau kita mau duduk bersama, kita nggak mau ambil porsinya spesialis tidak. Kita hanya mau melindungi dokter-dokter yang berpraktek di bidang itu. Bagaimana kita mau bekerja dengan tenang? Katakanlah di kesehatan kerja, kalau kita setiap hari hanya bilang, oh berarti saya bisa dipenjara, saya bisa dipenjara, saya bisa dipenjara.
tanpa dukungan teman-teman ya percuma. Nah, begitu juga dengan rehab, ya, rehab medik. Alhamdulillah, Kolegium Rehab Medik saat ini sudah membuat modul pelatihannya dan dikejar oleh Pemda DKI. Karena di DKI ini spesialis rehab medik dikit, padahal ada ketentuan harus punya rumah sakitnya. Tetapi sedikit akhirnya diberdayakanlah dokter-dokter umum. Namun Pemda DKI tidak mau menyalahi aturan main. Akhirnya Pemda DKI melalui Kolegium Rehab Medik meminta agar Kolegium Dokter mengeluarkan SKKT atau sertifikat kompetensi keahlian tambahan bagi dokter-dokter yang berpraktek di sektor rehab medik. Insya Allah akan bergulir dalam waktu 1 bulan ke depan. Modulnya sudah selesai. Lalu digital juga. Sekarang kita bicara tentang telemedicine. Aturan mereka masih belum jelas. Sertifikasi dari dokter-dokter juga belum jelas. Bahkan bisa dibilang bahwa dokter sekarang bisa jadi dukun, dokter pun bisa menganalisa, kan itu hal yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya kita lakukan ini bukan apa-apa, ya, karena memang dengan kecanggihan AI sekarang ini, di mana di China, saya lupa nama universitasnya, Tsinghua kalau saya tidak salah, mereka sudah menguji cobakan dokter AI di satu rumah sakit. Dalam satu hari itu bisa 5 dokter AI, jadi robot ya, dihadapkan dengan ribuan pasien per hari. Diagnosa mereka keakurasiannya bisa 93%. 93%. Mau tahu rata-rata kalau dokter mendiagnosa berapa persen? Berapa persen itu bagus. Tapi dokter AI yang mereka ciptakan 93% keakurasian dari diagnosa dan terapi. Jadi yang kita lawan ini bukan hanya manusia yang kita lawan. Kita lawan adalah ciptaan manusia ke depannya. Nah, itulah beratnya kompetensi bagi kita dokter ini yang adanya di depan biar terkenal. Lanjut. Nah, dari NDP saya mendapatkan informasi bahwa kasus-kasus yang terjadi lebih banyak terhadap komunikasi, 85%. Dan 85% itu akibat dari miskomunikasi. Yang paling utama adalah minimum konsen. Minimum konsen dan ya tentunya ada human touch-nya. Padahal kalau itu disampaikan dengan rasa empati yang tinggi, tidak akan lari ke sana. Tetapi biasanya kasus terjadi karena, mohon maaf, kolega dokternya agak sombong dengan kedokteran ini. Ini data. Dan setiap bulan kami di Kolegium Dokter diminta saksi ahli oleh NDP mungkin sekitar 4-5 kasus setiap bulan. Dan besar kasus. Saya sudah disuruh turun, kemudian banyak yang masih melihat saya orang yang datang dari bulan. Next, oke, kita cepat lagi, tinggal beberapa lagi. Tadi sudah saya jelaskan SKKT, MPL sekarang masih dalam perdebatan karena kemarin banyak kasus, ya. Akhirnya di stop dulu ke MPL, masih berada pengalaman apa. Lanjut lagi. Oh enggak, balik ini tadi. Nah ini, apa sekarang yang kita ingin membantu teman-teman? Tentunya pasti akan bicara nanti SKKT, uang lagi, betul kan? Pasti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang mau melatih, memberikan pelatihan secara gratis? Kan dokter itu umumnya banyak juga. Tapi tentu kita akan minta agar biaya itu bisa ditekan. Dan sebenarnya inilah tantangan dari PDUI ke depannya. Bagaimana bisa mengayomi dokter-dokter yang mau menambah kompetensi ini dengan dalam tanda kutip kredit ringan lah. Ya saya dengar kan uangnya besar, banyak. Bisa membantu para anggotanya dalam hal ini, dan ini bisa skemanya diatur, nggak ada masalah. Ya. Nah, lanjut. Terakhir masalah JKN juga seperti itu, mengurangi 1 minggu. Ya, ini juga masalah nanti di SKDI yang baru tidak ada lagi namanya level 1, level 2, level 3 atau level 4 itu nggak ada lagi. Yang ada namanya adalah mampu laksana tuntas atau rujuk. Hanya 2 itu. Ya. Tidak ada level-level lagi. Akhirnya nanti kita akan punya sosialisasi itu. Next.
Nah, dukungan stakeholder tentunya yang kita perlukan adalah dari Kemenkes, masalah dukungan alat-alat tentunya di lapangan atau mungkin OP bisa bekerjasama. KMDT tentunya dari segi kurikulum pada saat pendidikan, kompetensinya tentunya kita yang menetapkannya dan kurikulumnya tetap ada ranah Kemenkes, tetapi sekarang kolegium juga diberikan tugas untuk ikut serta dalam menyusun kurikulum bersama Kemenkes. Nah, yang paling penting adalah Kemendagri yang sering kali dilupakan. Kenapa dilupakan? Saat ini kita bicara ada 300 sekian wilayah yang tidak mempunyai dokter. Puskesmasnya kosong. Puskesmasnya ada, tapi kosong. Tidak ada dokter. Di daerah DTK sudah diiming-imingi dengan biaya yang lumayan, tadinya diprediksi bisa 30 juta sebulan, orang anak-anak intensif ya, dokter baru 30 juta sebulan. Kita aja belum tentu dalam 30 juta sebulan. Nah, tetapi akhirnya karena keuangan negara diinvest lagi jadi 15 juta sebulan. 15 juta sebulan pun berapa? Itu urusan baru yang besar. Nah, ini tetap aja masih kosong. Nah, ini yang kita harapkan ada peran dari Kemendagri untuk menggerakkan Pemda-Pemda setempat. Next. Nah, jadi ini hanya referensi apa yang saya katakan tadi, ada beberapa hal, tapi intinya dengan Kolegium saat ini kita berusaha mati-matian dan akan berusaha, dan mudah-mudahan 2026 ini sudah pecah telur dalam artian 2025 kemarin kita fokus di SKDI yang sudah selesai, dan untuk 2026 ini kita akan menunjukkan SKKT, sertifikat kompetensi kewenangan tambahan. Mudah-mudahan teman-teman jangan peduli masalah usia. Ingat, jangan peduli masalah usia. Selagi teman-teman di sini mau berpraktek, lindungi diri dengan kompetensi yang sesuai. Kalau memang area bekerja di area transfusi darah dan hemodialisa, kejarlah kompetensi tambahan itu. Kalau bekerja di ranah estetika aging, kejarlah SKKT di area itu. Itu pesan saya, supaya tidak lagi kita next. Jangan kita jadi tamu di negeri sendiri, karena orang lain akan datang sebentar lagi dengan teknologi canggih. Mereka terbiasa dengan USG portable, dan kita sekarang baca USG aja belum bisa. Padahal oleh spesialis-spesialis kita diturunkan, boleh sekarang bukan hanya ANC, kita juga bisa untuk deteksi money, PCA money, dokter sudah bisa, boleh, dan sebentar lagi untuk prostat, dokter juga sudah boleh. Jadi jangan punya berkecil hati bahwa dokter umum nggak boleh pakai USG. Siapa yang bilang? Dokter umum boleh pakai USG dengan catatan kompetensinya disesuaikan. Karena saya itu bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yen. Jangan jadi tamu di rumah sendiri ya. Ini juga saya baik. Untuk selanjutnya saya di studi trial Profesor Dr. Erwin Abdullah MC, spesialis paru konsultan. Beliau adalah ahli pulmonologi dan kedokteran respirasi ya. Fokusnya adalah pada tuberkulosis, infeksi paru dan penelitian klinis ya. Waktunya 20 menit Prof. Silakan Prof. Terima kasih Pak Hadi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu semangat dan senang kalau diundang oleh teman-teman dari PDUI. Dari dulu selalu saya diundang pasti datang. Yang ini juga sebetulnya saya ada acara kawinan, tapi karena Hadi dan minta bisa jawab Pak saya. Nah, tapi memang saya selalu ingin berbagi dengan teman-teman PDUI. Kenapa? Karena ini kan kita bicara tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu kita bangsa Indonesia ini melalui menterinya dulu Prof. Ilham sudah menyatakan ikut dengan gerakan global agar Indonesia itu menuju eliminasi TB di tahun 2030. Itu sudah dideklarasikan sejak 2017. Ini 2030 tinggal 4 tahun lagi. Nah, masalah tuberkulosis ini sebetulnya menurut saya sebagai
silakan didiagnosis dan diobati. Yang penting pasiennya sembuh. Dan juga menurut saya masalah tuberkulosis ini adalah tidak semata-mata masalah medis. Menurut saya urusan medis untuk TB hanya 40%. Ya, untuk diagnosis, untuk mengobati, tapi 60% itu masalahnya adalah masalah yang non medis. Contohnya pasien TB kita kan banyak yang artinya tidak mampu untuk sering-sering datang ke rumah sakit untuk kontrol karena dia harus bekerja. Nah ini masalahnya bukan kita nggak bisa kasih mereka penghasilan untuk bekerja. Ini harusnya ada Kementerian Sosial yang bergerak. Lalu juga banyak terjadi transmisi atau penularan di daerah-daerah yang padat. Kenapa? Karena daerah padat rumahnya itu dindingnya bersatu, nggak punya jendela. Jadi kalau ada satu orang yang sakit TB dan batuk mengeluarkan kuman, kalau rumahnya nggak ada jendela alias lembab, itu kuman TB itu senangnya berkembang biak di tempat yang lembab. Nah ini tugas siapa? Bukan tugas kita dokter. Itu masalah medis. Jadi masalah mungkin kementerian perumahan ya, Pak saya udah lupa karena terus lupa. Tapi intinya banyak sekali masalah ini adalah yang di luar medis. Tapi walaupun demikian kita sebagai dokter tetap harus memenuhi yang 40% ini harus benar, diagnosisnya benar dan juga pengobatannya benar. Karena intinya kalau TB ini diagnosis dan diobati sampai sembuh itu kita eliminasi itu akan bisa terjadi. Ya, selanjutnya. Ini pertama tentu saja kita harus tahu gejala TB itu apa. Gejala TB, saya yakin semua teman-teman sudah tahu, batuk lebih dari 2 minggu. Lalu selain batuk juga ada gejala-gejala sistemik. Jadi mulai dari demam. Jangan lupa, pasien itu kalau perlu demam-demam, apalagi kemudian dia mulai tidak bersemangat, udah lelah, tidak nafsu makan. Mungkin walaupun belum batuk karena kan 70% orang dewasa laki-laki dewasa Indonesia itu merokok. Orang merokok itu biasanya batuk, tidak ada merokok nggak pasti ya sering batuk. Jadi kadang-kadang kalau batuk, akhirnya batuk biasa. Padahal orang normal itu nggak boleh batuk. Kenapa? Karena saluran nafas itu yang boleh masuk sana hanya udara. Tapi kalau ada hal-hal yang lain yang masuk, contohnya ada air, bisa keserap, pasti batuk kan? Asap rokok yang terus-menerus batuk. Jadi kalau ada orang batuk, nggak ada misal batuk biasa. Karena kalau batuk itu tidak biasa. Kalau ada batuk itu tidak normal. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan kok batuk itu batuk kan kalau batuk biasa. Nggak ada. Ya, ada sih batuk yang biasa tadi yang tahu keselak ya. Atau misalnya lewat siapa sih artis paling cakep sekarang? Ada itu bapak-bapak sih nggak tahu ya. Nah yang muda-muda itu siapa artis paling cakep? Oke, saya tahu saya ada orang cakep banget lewat. Terus ini dokter yang depan itu batuk yang sengaja. Cuma itu yang tidak boleh tidak itu ya. Jadi berat badan turun ya. Pasien saya kok berat badan turun, oh iya sengaja saya lagi diet dan naik terus kan. Kalau demam ini demam karena kurang minum. Jadi tolong Pak, kita sebagai dokter harus lebih bisa menggali dan tapi jadi jangan interogasi tapi lebih ngobrol dengan pasiennya. Ya, jadi itu tadi dan jangan kita lupakan juga TB ekstra baru misalnya kalau jatuh leher atau di axilla atau di inulina begitu ya. Dan juga kalau nyari-nyari pinggang sama nyari lobek kan pada kadang-kadang di situ ada TB tulang ya. Oke, saya dulu waktunya dikit ya. Ini algoritma ini sekarang kita semua pakai TCM, tes cepat molekuler. Itu expert, ada TrueNet, ada macam-macamnya. Dari TCM ini basisnya adalah PCR. Jadi BTA kita nggak periksa lagi untuk pemeriksaan diagnosis. BTA cuma dipakai untuk follow up 2 bulan setelah pengobatan. Dari TCM kita kemudian bisa tahu oh ini bukan TB karena TCM hanya bisa mendeteksi kuman TB. Kalau yang lain dia negatif pasti, ya. Dan dia bisa menentukan ini masih sensitif dari vaksin atau tidak. Jadi kita bisa tahu ini sensitif obat atau juga resisten obat. Selanjutnya.
kondisi resisten, langsung diarahkan dikelola sebagai TB resisten awal. Tapi kalau MTB detected atau positif, rifampicin resisten not detected dan sensitif, langsung diobati sebagai TBSO. Saya berikut. Nah ini kan saya sudah sangat terpaksa kalau nanti ini dibagikan kepada peserta, mau dibaca-baca, kadang-kadang dengerin semua topik dalam satu hari nggak bisa semua. Jadi rumah dibaca-baca, kalau perlu dijadikan bahan untuk edukasi pada yang lain, ya. Tinggal ganti namanya aja, Nurhan ganti dengan siapa? Nama saya rela, saya namanya. Ya, jadi kalau nggak ada jajan juga barulah boleh pakai jajan, ya. Sekarang banyak sekali alat diagnosis TB, bukan saja hanya expert, ya. Sekarang kita udah pakai AI. Nah ini ada data beliau nih, data beliau ini kita sekarang udah pakai AI, ya. Karena AI ini membantu untuk screening massal, bukan individu. Jadi kalau di suatu daerah yang screening massal, AI itu dengan cepat dalam sekian detik bisa melaporkan bahwa ini normal dan ini tidak normal. Kalau tidak normal itu baru kita tapi intinya semuanya verifikasinya dalam radiologi. Tapi at least di awal kita bisa tahu yang 80% di suatu kota orangnya 40% yang kena lesi. Dan lesi ini harus kemudian ditelusuri ini sakitnya apa. Kemudian juga untuk pengetahuan cepat atau jajan sekarang bukan hanya ekspor saja, tapi sudah ada sekarang PDMax baru juga bisa. Kalau ekspor hanya melihat rifampicin resisten atau sensitif, tapi kalau PDMax bisa melihat rifampicin resisten atau sensitif dan juga INH resisten atau sensitif. Ya. Kemudian juga sekarang ada yang kalau kirim pemeriksaan TB ini kan harus pasiennya datang ke lab atau sekutum yang dikirim. Tapi sekarang ada yang istilahnya point of care testing atau bisa desentralisasi, karena sekarang alat-alat PCR itu nggak pakai listrik lagi, pakai baterai, dan alatnya juga kecil, bisa dibawa dengan tas di punggung, lalu datang ke rumah-rumah atau ke puskesmas, minta alatnya bisa langsung diperiksa. Ya, dan ini sudah mulai banyak, ya, dan untungnya pakai baterai. Jadi kalaupun puskesmas di tempat terpencil listriknya tidak stabil, bisa pakai alat itu, dan ada lunek dan lain-lain. Kan berikut. Nah sekarang saya ingin bicara tentang pilihan paduan obat, ya. Obat ini sekarang berapa bulan? Ada yang masih ingat? Pasti ingatnya karena hari-hari. Berapa bulan obat ini sekarang? 6 bulan. Tapi sesungguhnya sejak tahun 2023 WHO itu sudah mengeluarkan perhitungan baru atau paduan baru yang direkomendasikan obat ini itu ada yang 4 bulan. Dan kita lihat 4 bulan. Kalau 6 bulan tidak tahu, ya, program pertama HRZT yang dilanjutkan dengan 4 bulan yang ada rifampicin. Sementara yang 4 bulan lebih bisa sistem obat ini, 2 bulan pertamanya adalah HPNZH itu isoniazid, P-nya ada yang tahu P-nya? Rifapentin. Rifapentin atau bagus. Tuhan kasih hadiah yang berbeda. Nanti takut kalau hadiah masih M-nya apa ada yang tahu? Moxifloxacin. Moxifloxacin. Orang yang sama, ya? Orang yang sama. Oke, abang-abang adanya jangan yang abang-abang harus yang keren ini, karena bisa jawab nih, ya. AZ sama S yang katanya mesti. Ya, oke, 2 bulan itu HPNZ, lalu 2 bulan berikutnya cukup HB dan M. Z-nya di drop. Ini masuk akal. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Saya berikut. Ya, ini kenapa pengobatan TB itu ada tahap awal dan tahap lanjutan. Karena di awal itu umat itu masih banyak. Populasinya banyak banget, mungkin jutaan umat dengan sifat yang berbeda-beda. Ada populasi A, B, C, dan D, persis kayak kita. Kita ini populasinya beda-beda, kan? Ada dari Jawa, dari Sunda, dari Padang seperti saya, ada dari Medan, ya. Dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kuman juga begitu. Jadi kalau manusia kan
dan kuman juga begitu. Kuman itu ada yang rapid grower, ada yang slow grower, ada yang berkembang biak di suasana asam, ada yang bisa keluar sana. Makanya obatnya juga harus macam-macam. Contohnya INA dari Pemisin itu untuk yang rapid grower dan slow grower. Piralinamid untuk yang kuman yang berada di suasana asam. Kapan kuman berada di suasana asam? Pada saat fase aktif ini, ya. Dan ethambutol untuk juga mengcover teman-teman yang diisolasi. Lanjutan, jadi dengan 4 obat tadi biasa sebagian besar kuman mati, tapi ada yang bertahan. Jadi sama juga dengan manusia. Ada yang bandel-bandelnya, nanti juga makin ada yang bandel. Karena dia bandel maka perlu pengobatan lebih lama, 4 bulan berikutnya, ya. Dan kenapa kemudian obatnya jadi sedikit, hanya yang ada Rifampicin karena dia jumlahnya juga sedikit. Karena sebagian besar sudah dimatikan di fase awal. Slide berikut. Ya, kenapa penting sekali bahwa obat ini sampai selesai? Karena kalau kemudian obatnya salah, durasinya tidak benar, tidak sesuai, pasien tidak minum obat sampai selesai, atau kualitas obat yang tidak baik, maka ini menjadi ancaman terjadi resistensi obat. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kita kuliah dulu di saya nggak ingat semester 3 atau 4 kita belajar farmako atau farmasi, bahwa kuman itu akan mati kalau obatnya bisa mencapai MIC. Ingat MIC singkatan dari apa? Ayo, ada yang tahu nanti adanya itu HP terhari, iPhone terbaru itu iPhone 17. Ayo, MIC apa? Jadi obat itu kalau mencapai MIC tertentu akan bisa membunuh. MIC itu adalah minimal inhibitory concentration. Jadi ada konsentrasi minimal yang harus dicapai di dalam darah untuk membunuh kuman. Kalau MIC-nya tidak tercapai karena obatnya arsen 4 tablet minum 2 tablet atau sekarang minum besok kita nanti baru minum dasar, maka MIC tidak tercapai, ya. Jadi itu ada lagunya, what doesn't kill you will make you stronger. Tahu lagu itu? Dokter Priya tahu itu, karena dia penyanyi. Jadi kalau obat itu tidak bisa membunuh kuman, maka kumannya akan menjadi lebih kuat alias dia bermutasi atau berubah menjadi kuman yang resisten, maka itulah kasus-kasus TB resisten obat. Selain berikut. Ini saya harus agak cepat ya, terus saja ada 120 udah disebut. Ya, waktu sedikit aja. Oke, biasa pengobatannya ini ada update terbaru dari WHO. Kalau dulu di atas 54 kg 4 tablet, sekarang yang terbaru adalah di atas 35 kg itu 4 tablet. Ya, nggak perlu dimoto, nanti diterima. Oke, saya berikut. Nah, ini tentang pertimbangan perubahan durasi pengobatan tadi, kenapa 6 bulan dan 4 bulan berikutnya ini dari WHO juga. Saya berikut. Ya, jadi memang bahwa pasien-pasien merasa 6 bulan itu terlalu lama, sehingga banyak yang putus obat. Dan kalau putus obat, maka TB ini nggak kelar-kelar, isinya nggak akan turun, ya. Kalau obat TB resisten obatnya sekarang, obat TB resisten obat udah 6 bulan. Kalau dulu kan 2 tahun, sekarang ada regimen baru 6 bulan. Jadi saya bicara sedikit tentang itu, maka nggak masuk akal lagi kalau TB resisten itu 6 bulan. Jadi mesinnya sih ada ya. 4 bulan, bahkan sekarang sedang ada penelitian masih fase 2, pengobatan TB itu cukup 2 bulan saja. Jadi fase 3-nya juga akan diteliti di Indonesia. Jadi keren nih kalau orang ini kedepannya 2 bulan. Bahkan kalau TPT, tahu TPT nggak? Taunya AKT. TPT dong, TPT itu terapi pencegahan TB. Itu kan ada yang 3 bulan, ada 6 bulan. Kedepannya TPT itu hanya 1 kali suntikan. Namanya long acting injectable. Itu pun sedang diteliti. Mudah-mudahan penelitiannya uji klinisnya berhasil sehingga nanti TPT hanya 1 kali suntik, obat TB-nya 2 bulan TB-nya pun juga kedepannya hanya 2 bulan. Oke, berikut. Nah, ini rekomendasinya ya, bahwa sudah ada penelitiannya. Intinya kesimpulan dari slide ini adalah penelitian uji klinis dari pengobatan TB 4 bulan itu menunjukkan bahwa efektivitasnya tidak lebih buruk dari yang 6 bulan. Oke, selanjutnya berikut. Tetapi ada juga yang pengobatan TB 4 bulan bukan HPMZ.
berikut. Ini pengobatan VSO yang 4 bulan. Itu dosisnya agak susah dihafal, nggak apa-apa, karena kita bagikan. Yang berikut. Ya ini lebih rinci lagi, obatnya obat pernapasan. Cuma yang saya ingin sampaikan, kenapa hingga saat ini kita belum pakai nih. Kementerian Kesehatan, saya sudah tanya ke Kementerian Kesehatan, kok belum pakai 4 bulan? Alasannya adalah bahwa rifampicin itu mahal. Jadi kita nggak punya uang untuk beli semuanya. Jadi yang tahu uang kita mungkin banyak untuk program yang lain yang tidak saya bisa sebutkan namanya. Kalau saya sebutkan bahaya. Ya, jadi ringkasan dari pilihan pengobatan PDSO ini biasanya berdasarkan usia. Yang selama ini kita pakai adalah 6 bulan, tapi HPMZ yang 4 bulan bisa untuk dewasa, tapi yang 2 RHZ dan 2 RH 2 bulan masing-masing itu dipakai pada anak di bawah 16 tahun. Nah, ini tentang follow up. Jadi follow up untuk di PSO itu setelah 2 bulan minum obat, BDA-nya harus negatif. Makanya misalnya BDA setelah 2 bulan setelah fase intensif, ya bukan fase insentif ya, intensif. 2 bulan baru kita bisa BDA. Itu tuh tujuannya kalau dia masih positif, ini kenapa masih positif dan jangan dia resisten. Kemudian juga diambil pengobatan. Nah ini tentang IBRO sekarang ada kalau dulu IBRO ini pengobatannya 18 bulan sampai 2 tahun, itu sekarang kita sebut sebagai regimen individualized atau regimen jangka panjang. Tapi kita punya regimen yang jangka pendek yaitu yang 6 bulan saja, itu sebutnya IPALN. Ya. Dan ada yang 9 bulan. Tapi sekarang yang banyak dipakai adalah IPALN. Kenapa IPALN dipakai? Karena obatnya cuma 4 B, P, BPA, LN. Nah ini kita tulisan B ini apa dan tahu? Beda kilin. Beda kilin. PA-nya apa? Proteinamin. Bukan. Proteinamin. Ya. L-nya apa? Ada tahu? L. Linezolid. Linezolid. M-nya? Moxifloxacin. Moxifloxacin. Ya nanti masuk ke belas paru ya. Sudah tua. Sudah tua. Oh sudah tua. Mudah-mudahan ada program di atas 95 tahun. Tapi ada keren banget ya. Oke. Sudah expired. Jadi ada di Pak ini sekarang sudah 80% di seluruh Indonesia pakai obat Idiaroni yang hanya 4 obat saja. Jumlah tabletnya juga dikit. Kalau dulu obat Idiaroni sampai 15 tahun dan 17 tahun, sekarang hanya 5 sampai 7 tablet. Jadi keren banget sekarang kemajuan teknologi ya. Dan berikut. Ya ini ada lagi yang lebih banyak lagi pilihan-pilihan, tapi yang kuning-kuning itu belum kita pakai di Indonesia. Ya. Saya ikut menyusunnya ini karena saya adalah anggota penyusunan jaringan IBRO di WHO. Jadi saya juga sudah sampaikan ke teman-teman. Itu kita pakai ini lebih dikit, lebih pendek. Ya nanti kita belajar. Memang orang semua sibuk dan mempelajari nanti lagi. Oke, saya berikut. Nah ini yang saya katakan tadi BIPALN, ini sudah dipakai di banyak tempat, lebih dari 60 negara di dunia termasuk Indonesia, dan hasilnya bagus. Kalau yang individualized dan yang lain-lain, kesembuhannya hanya di Indonesia ya 58%. Artinya hampir separuh IBRO ini nggak sembuh. Bisa kemungkinan makin parah, bisa kemungkinan meninggal. Separuhnya, cuma separuh yang sembuh. Dan separuh ini nularin, kalau orang dia di batuk nularin ke yang lain, yang ditularkan adalah langsung kuman IBRO. Jadi ada orang yang nggak pernah TB tiba-tiba IBRO, marah-marah tapi itu datang. Oke, saya berikut. Ini dosisnya, jadi kalau beda ini dosisnya cuma 200 mg. Kalau metformin hanya 900, kalau linezolid 600, moxifloxacin 400 masing-masing. Jadi enak banget ini, sangat efisien ya. Oke, saya berikut. Nah ini rekomendasinya bahwa beda bulannya cukup kali 6 bulan itu kan. Jadi selain yang 6 bulan ada lagi regimen yang 9 bulan. Tapi
menurut saya sih pakai 6 bulan aja dengan 9 bulan ini udah kelamaan, walaupun kita masih banyak obatnya. Dan obat 9 bulan itu 7 macam obat. Ada bahkan yang mengandung sikloserin. Sikloserin itu saya suka presiden sikloserin karena orang ini satu halusinasi, bisa paham dan sebagainya. Saya sih nggak mengambil lagi. Oke, saya berikutnya. Dan yang terakhir, kalau nggak ada senjata lagi, terpaksa dia resisten dengan semua obat, nggak bisa kami dipakai, terpaksa pakai yang regimen jangka panjang. Ini 18 bulan sampai 24 bulan, 2 tahun ini panjang banget, bosan rasanya. Oke, berikut. Nah, sekarang masuk ke infeksi latent ya. Jadi ini adalah ikrarnya positif atau mantu tesnya positif, tapi dia nggak ada gejala, ronsen orangnya bagus. Kenapa? Ikrar tes atau mantu tes positif itu cuma biomarker menunjukkan bahwa tubuh pernah terekspos dengan kuman ini. Mungkin ada kumannya, ada beberapa, tapi tidak berdaya karena dikendalikan dari sistem imun. Ya. Tapi kalau kuman-kuman yang sedikit ini dibiarkan dan sistem imun menurun, maka kuman yang tadinya ada di dalam makrofag ini akan keluar, berkembang biak dan merusak sehingga akhirnya menjadi yakin. Oleh sebab itu TB laten ini diobati, tujuannya untuk mencegah. Jadi TPD ini terapi pencegahan TB ini supaya orang yang TB laten tidak menjadi TB aktif. Ya, sekarang yang berhasil baru dia untuk anak-anak di bawah 5 tahun dan pasien-pasien HIV. Padahal itu untuk pasien kanker yang kemoterapi juga butuh, untuk orang yang kena hemodialisa juga dibutuhkan karena orang hemodialisa ini sistem imunnya menurun. Oke, saya lanjut. Yang ini ada beberapa TPT. Yang paling umum sih 6 bulan INH saja atau 3 bulan HP, H2NA, P-nya P-nya apa? Rifampicin ya. Atau ada yang 3 bulan saja INH dan rifampicin. Bahkan nanti ada yang 1 bulan INH dan rifampicin. Tapi setiap hari, kalau 3 bulan kan 1 kali seminggu. Saya dulu. Siapa kelompok khusus yang perlu TPT ini, yaitu orang dengan HIV, anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, orang dengan komorbid, atau kontak erat. Tapi ini yang sekarang baru jalan banyak adalah anak di bawah 5 tahun dan HIV. Oke, saya berikut. Dan apa cakupan TPT juga baru sedikit, baru 17,2%. Dan kenapa cakupan TPT ini positif karena kita sibuk dengan APD. Oke, ya seperti secara logistik juga, karena nakes kadang-kadang nggak berani ngasih TPT. Kenapa? Ya kok dikasih obat kan nggak sakit. Padahal itu bukan obat, itu adalah pencegahan. Dan pas anak-anak orang tuanya juga pada menolak, karena saya nggak sakit kok dikasih obat. Gitu ya. Jadi ini perlu edukasi. Masih ada kan? Terima kasih. Ya, silakan dok. Dr. Paul. Pertanyaan saya ke Pak Iken. Tadi terkait dengan advokasi dok. Nah, yang pertama saya tertarik membahas tentang take home pay daripada teman-teman dokter sebetulnya. Jadi usulan saya dengan kolegium itu kita kerjasama dalam rangka menghitung kembali berapa sih profesionalisme seorang dokter itu harus dibayar. Karena kesannya kayak kita yang PNS masuk jadi dokter itu ya harganya sama dimanapun posisinya ya 3B begitu. Sementara minta maaf, ilmu yang kita pelajari itu jauh lebih besar dan lebih banyak bobotnya karena menyangkut nyawa daripada seseorang dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan JKN, perlu dipertimbangkan kembali. Saya juga seorang dokter BPJS, terkait dengan regionalisasi mungkin, bahwa tarif kapitasi itu tidak boleh sama rata dari Merauke sampai Sabang. Maaf, saya rubah konteksnya karena memang mataharinya dari Merauke 2 baru sampai di Aceh. Jadi terutama daerah 3T pasti harganya akan berbeda. Satu strip amoksisilin di harga di Jakarta dengan satu strip amoksisilin harga di pegunungan itu tidak akan sama. Sementara harga kapitasinya tetap sama.
Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Leni dari Puskesmas Antasari ingin bertanya dengan Dr. Arif. Dok, kasus untuk project shoulder itu cukup sering mulai ditemukan di Puskesmas. Dok, pertanyaannya, apakah ada kaitannya gender perempuan itu lebih sering ditemukan untuk kasus project shoulder, dan ketika kita berikan obat analgesik NSAID itu berapa lama untuk digunakan di Puskesmas, dan pengobatan sambil diberikan obat, latihan fisik seperti apa yang dipesankan ke pasien, Dok? Terima kasih. Saya Dr. Asri dari Puskesmas Sukadiri. Mohon izin bertanya kepada Dr. Adina mengenai pasien TB. Kebetulan saya punya pasien TB-RO, ini masih pakai regimen yang lama, 18 bulan. Sudah selesai pengobatan dengan sudah sembuh. Kemudian tiba-tiba 3 bulan selanjutnya kembali lagi datang dengan keluhan masih batuk. Saya TCM ulang, ternyata hasilnya Arifset. Kalau untuk kasus seperti ini, apakah kita obati dengan obat lagi atau seperti apa, Dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Erina Burhan, sama-sama saya. Perlu polisi tahu menurut saya Prof. Erina mengenai ini juara 5 sekarang juara 2 di dunia dengan regimen yang baru ini. Dulu PRI 1 lah Prof. Erina, sebab tidak diterima regimen yang terbaru. Itu usul saya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ali. Sifatnya nanti kita paham. Ini kita di politik itu sendiri kita jawabannya adalah kompetensi. Tentu saya setuju bahwa kompetensi itu harusnya dikaitkan dengan demokrasi. Harusnya. Karena tentu skill yang lebih harus lebih dihargai daripada skill kan gitu. Tapi tentunya ini antar lintas sektoral. Karena tidak mungkin politik yang mengatur itu, tapi kita bisa memberikan masukan. Satu. Kedua mengenai tadi BPJS, TKS. Yang dilakukan oleh Polri saat ini salah satunya adalah memang nanti yang harus tuntas di dokter itu bukan 140 penyakit, tapi sampai 170. Banyak yang bernegatif mengatakan bahwa ini tidak perlu kita aja supaya tidak dibayar BPJS secara servis, tapi masuk dalam kapitasi. Jawabannya tidak, karena nanti ada di luar kapitasi banyak. Jadi jangan khawatir untuk itunya, tetapi untuk besaran kapitasinya, saya secara pribadi setuju. Tapi tentunya regulasinya bukan kolegium. Kita betul bisa memberikan masukan, insya Allah kita akan berikan. Dan memang itu juga salah satu yang kita perjuangkan. Jadi selain dari kompetensi yang lebih harus menggunakan yang lebih, dan juga bahwa semua jangan masuk dalam kapitasi. Tapi ada yang bisa melaksanakan diselesaikan di klinik, tetapi di luar dari kapitasi itu sendiri. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Demikian, dokter umum ini paling terkesan, tapi harus bersuara pada pemerintah. Silakan Dr. Adib. Ya, terima kasih dari teman-teman Puskesmas tadi. Memang kasus dengan frozen shoulder ini yang pertama kali terjadi memang di Rakyat Bina, bukan Jawa itu. Kasus-kasus frozen shoulder itu pada saat kemudian dia late, ya, biasanya datang ke kita di ortopedi itu udah sebagian udah late. Jadi itu apa? Dia sudah dalam rotasinya, ablusinya sudah terbatas, dan rotasinya pun sudah terbatas. Ya, yang kita ingin sampaikan adalah untuk teman-teman puskesmas masih berlanjut. Pada saat kita mendapatkan pasien dengan frozen shoulder, jangan hanya dikasih analgetik. Apalagi kalau di puskesmas, mohon maaf kan, ini pasien kalau ngomong obatnya puskesmas analgetik cuma satu, apa Prosikam. Nah, kalau terus ada Prosikam itu, kalau ada Prosikam sampai pengamat ataupun paracetamol. Dan akhirnya pasiennya malah akhirnya konsumsi untuk analgetik terus. Padahal yang inti dari frozen shoulder itu bukan analgetiknya, tapi adalah untuk edukasinya, untuk melatih gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh pasien itu. Minimal ada 3 gerakan sebenarnya yang harus disampaikan. Nanti Bu, Pak, nanti gerakan ini muter pelan-pelan. Duduk saja dok, oke. Saya kasih painkiller, tapi Bapak harus gerak-gerakin. Yang kedua, ini gerakan sambil nanti dia ada suruh mepet tembok, terus begini, nanti bertahap, nanti naik sampai akhirnya bisa full dia atas. Ya, itu harus kita latih.
udah konsul fisioterapi. Kalau mohon maaf, teman-teman dokter umum hanya bisa konsul sama aja dengan ilmu satu jari, suruh sini. Jadi harus diajarkan kepada pasien untuk edukasinya. Enggak pola cara yang untuk kemudian kita mengajarkan gerakan tadi itu inti dari pengobatan frozen shoulder itu di situ. Nah, sebelum nanti dia lihat, kalau udah lihat tadi ya, dokter nggak bisa, dokter fisioterapi nggak bisa, apa? Ya nanti baru kita, yang mungkin nanti kita perlu movement under anestesi. Dia di kiva, di bios, kemudian kita gerakan. Ya, kalau itu udah kayak kita bebasin nenek-neneknya tadi. Nah itu yang nanti dalil. Tapi dengan dua gerakan tadi ini, baru kemudian ini ke tembok, sampai yang paling susah nih, yang paling terakhir sebenarnya yang suruh belajar apa? Pakai anduk. Anduk berapa? Pakai anduk kita belajar. 3 gerakan itu saja loh. Itu sudah sangat efektif untuk kita sampaikan kepada pasien dan itu membantu untuk kemudiannya pasien. Sambil nanti dikasih analitik. Tapi analitiknya jangan kemudian jadi yang utama. Analitik itu mensupport untuk dia supaya melatihnya itu mudah. Itu saja. Terima kasih berarti dokter. Baik, terima kasih tadi dari puskesmas ya. Pasien PBRO sudah pengobatan 18 bulan, sudah sembuh 3 bulan kemudian ada keluhan lagi ya. Sebetulnya kalau keluhan batuk saja, kalau ronsen toraks sinalesinya luas, biasanya kalau ada fibrosis atau besar, itu fibrosis nggak akan hilang. Karena kita juga mungkin sebagian manusia, tapi kalau besar sekali juga nggak nutup. Tapi kadang-kadang batuknya lebih ke arah sindroma pasca dingin. Tapi kalau memang juga ada gejala dinginnya, misalkan ada berat badannya turun, demam-demam, sekali batuk itu dan Anda periksa TCM-nya positif dengan rifampicin sensitif, bukan resisten ya, maka boleh diobati. Tapi dengan klinis yang darah tinggi ya, bukan hanya batuk, boleh diobati 6 bulan dengan pengobatan TBS. Mungkin dok. Terus untuk teman saya Dr. Alun dari Padang ya. Terima kasih jauh-jauh datang ke Tangerang. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak teman-teman dari daerah datang menunjukkan bahwa PDU ini masih solid ya. Ya, baik saya jawab. Kenapa kita tadinya nomor 5 di dunia, naik nomor 3 sekarang bahkan nomor 2. Jadi perlu diingat bahwa TB itu adalah penyakit menular. Dan kita tahu, contohnya nih, dalam 3 tahun terakhir ini kan kasus TB kita itu 1.060.000 sampai 90.000 per tahunnya. Tetapi yang kalau kita lihat laporan dari Kementerian Kesehatan, yang ditemukan itu atau notifikasinya paling tinggi 850.000. Artinya apa? Artinya ada lebih dari 300 orang setiap tahun, 300.000 orang setiap tahun tidak terdiagnosis sehingga tidak diobati, dan kita tahu penyakit menular, maka 300.000 orang ini akan terus menularkan kepada yang lain. Jadi tidak selesai-selesai. Yang diobati sembuh, tapi yang tidak ditemukan ini tidak diobati akan terus menularkan. Jadi makanya tugas kita semua adalah itu. Tos ini kan ini ditemukan obati sampai sembuh. Nah sekarang kita sama-sama mempelajari lagi gejalanya sehingga ketemu tuh yang tidak mau berobat dan juga penting sekali edukasi.
pendapat dokter bagaimana seharusnya, karena dia itu belajarnya dari sales dulu, dan juga hanya belajar itu dari sales sedot temaknya, ya. Tapi mungkin ini kasusnya kan sudah tertulis ya, tapi damai. Waktu itu saya tidak mohon pendapat dokter ini untuk perlindungan hukumnya buat kita maupun yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita tadi dengan apa yang disampaikan dokter Ika tentang proposal terkait Mungkin agak saya setuju dengan apa yang dilakukan dalam pemikirannya ketua kolegium. Kenapa begitu? Karena memang pada hal-hal tertentu, kalau memang itu menjadi suatu kebutuhan masyarakat, maka itu harus ada perlindungannya. Perlindungannya adalah dia harus masuk di dalam bagian dari kompetensi itu sendiri. Gak mungkin keluar dari. Saya tahu yang kayak gitu. Saya punya teman satu angkatan sama saya, sama-sama lulusan dari FKU itu. Dia itu cerita sama saya, yo, gue bisa bikin wajah orang lebih cantik gitu. Wajah orang itu persis tuh. Dia itu di suatu seminar di satu hotel, bagaimana cara menanam benang itu wajah. Kemudian dia uji cobaannya pada supirnya gitu. Setelah pada supirnya dia sukses gitu, terus saya tanya tuh di hotel itu gimana caranya? Ya pokoknya nyewa hotel itu kemudian dilakukan hal seperti itu, semacam kursusnya seperti itu. Nah kursusnya itu siapa yang membuat? Siapa yang mengendorse? Siapa yang bertanggung jawab? Katanya gitu. Ya itu aja vendor-vendor itu sendiri yang melakukannya gitu. Kita belajar gitu kan. Akhirnya dia sekarang dia direkognisi semua itu sebagai ahli kecantikan gitu. Saya bilang begini sama dia, hati-hati kamu. Ini semua harus ini soalnya bukan soal kebiasaan, tapi harus ada juga legalitas hukum. Kewenangan itulah yang saya bilang itu, kalau memang itu banyak, itu harus dilakukan dengan aman dan itu harus ada di tangannya kolegium. Kalau kolegium menyatakan dia. Jadi apa yang tadi saya bahas itu semuanya materinya ada di kolegium. Cuman persoalan lembaga yang mengadilnya tadi yang saya soroti terakhir kan, itu bagian saya nanti. Yang jawab sama dokter tadi itu. Kenapa kita mendirikan MVP Watch? Yang lain saya percaya sama kolegium, ingat MVP Watch ini supaya juga pertanyaan terjadi, jangan sembarang orang duduk di situ. Ya. Terima Nanti kita diskusinya di Kang Hadi Channel ya. Ya, malam Kang Hadi Channel Semarjabi, jangan lupa subscribe juga ya. Baik, terima kasih pada ujungnya Pak Dr. Priyo, Dr. Adi, Prof. Erdina, Dr. Iken ya. Terima kasih banyak dan mungkin tidak ada sesuatu yang bisa kita ucapkan selain kita berterima kasih dan bertepuk tangan kepada Bapak narasumber. Begitu Dr. Hadi Wijaya mengembalikan kepada MC ya, pembawa acaranya, dan mohon para pembicara untuk tetap di sebentar untuk mendengar bagaimana. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk para narasumber dan juga moderator kita yang luar biasa. Izin berikan kepada para narasumber dan juga moderator untuk tetap berada di atas panggung, karena selanjutnya bersama kita akan melakukan penyerahan tanda cita sebuah sertifikat oleh Ketua PDI Cabang Banten Dr. Sugeng Nugraha MKK. Padanya kami persilakan untuk dapat naik ke panggung. Bapak dan Ibu, selanjutnya sebagai ucapan terima kasih dan juga apresiasi kepada para narasumber dan moderator, kita saksikan bersama penyerahan sertifikat yang diserahkan langsung oleh Ketua PDI Cabang Banten. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk simposium ke-1 yang telah kita laksanakan pada rangkaian Kongres Nasional 5 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Untuk dapat mendampingi kami datang dari Kota Tangerang, silakan. Yang ketiga, 1, 2, 3. Baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Demikian Bapak dan Ibu, simposium sesi ke-1 telah kita laksanakan dengan lancar dan juga sempurna tentunya.
Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki rangkaian pembukaan Kongres Nasional 5 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Untuk itu berikan kepada seluruh peserta Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap berada di ruangan gedung